sejahtera untuk kita semua. Putus. Lagi putus lampunya. Lagi putus. Iya. Oke, teman-teman, saya juga mengingatkan sebelum itu untuk mute Masuk mikrofon ya. nih. Teman-teman boleh video, boleh buka. Mbak Novitri masih di mute. Oke, saya mengingatkan kembali nih buat teman-teman, sebelum saya buka lagi, diharapkan untuk memute mikrofon. Teman-teman boleh buka kamera, tapi peraturannya selama kegiatan berlangsung, nanti mute mikrofonnya ya, biar kita kondusif. Oke, ready ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya, teman-teman? Karena kita seumuran ya, maksudnya nggak beda-beda jauh umurnya. Jadi saya panggil teman-teman sampai akhir acara gitu. Semoga dalam keadaan baik, sehat, walaupun kita sedang PPKM, semoga tetap ya sehat dan produktif kita untuk mengikuti webinar sampai selesai. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir, juga kepada narasumber kita. Nanti saya akan perkenalkan narasumbernya keren banget gitu ya. Tapi sebelum itu, saya akan jelaskan sedikit ya webinar perjalanan karir ahli cybersecurity ini apa. Nah, kalau teman-teman sudah dapatkan jarkoman di WA, kan tahu ya maksudnya webinar perjalanan karir ini memang ditujukan kepada 950 peserta kita nih di Subdis 2. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman itu mendapatkan semacam motivasi, inspirasi gitu ya tentang bidang pekerjaan cybersecurity. Kita juga dari DF mendatangkan langsung nih ahlinya. Teman-teman juga mungkin nggak sabar mendapatkan penjelasan, pemaparan, motivasi dari narasumber kita. Nah, kita malam hari ini kedatangan dua narasumber yang sangat keren. Kerennya kenapa? Karena memang sudah spesifik gitu keahliannya apa. Narasumber yang pertama itu ada Mas Andri Muhyiddin. Mas Andri Muhyiddin ini kalau saya baca di LinkedIn-nya, itu adalah seorang DevOps enthusiast gitu, karena dia memang pekerjaannya terkait dengan DevOps engineering ya Mas ya. Mungkin nanti kita akan Mas Andri mungkin akan menjelaskan lebih jelasnya gitu DevOps itu apa dan perjalanan karir Mas Andri itu seperti apa. Nah, pembicara yang kedua itu ada Mas Danang Triatmaja. Mas Danang ini beda nih, maksudnya bukan beda jauh, cuman ya memang di bidang yang cybersecurity, cuman dia lebih spesifik juga nih, yaitu penetration testing dari Juk Solusi Teknologi, Juko Solusi Teknologi. Mas Danang ini mungkin teman-teman yang kepo, kemarin saya sempat baca gitu di WA, Mas Danang bakal live tutorial hacking nggak? Saya nggak tahu, cuman nanti bisa ditanyain ke Mas Danang langsung. Tapi teman-teman jangan nanya tentang live tutorial hacking ya. Kita tanya tentang perjalanan karirnya aja gitu ya, nanti ya. Diharapkan seperti itu. Oke. Tanpa panjang lebar, mungkin akan saya kasih kesempatan buat Mas Andri. No. Sebelum itu kita akan foto bersama dulu nih. Sebelum kita mukanya kelihatan pusing, kelihatan udah mendapatkan informasi yang banyak, kita akan foto bersama dulu. Ini mumpung masih cerah-cerah wajahnya. Teman-teman boleh dong open kamera buat narasumber kita dan panitia, boleh juga open kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum pemaparan. Monggo, silakan open kamera. Siapkan wajah-wajah cool, keren. Boleh dong open kamera. Kita foto bersama. Nanti saya minta bantuan Mas Rofai ya, boleh untuk mengambil gambar. Boleh. Oke, baik teman-teman. Yuk yang belum buka kameranya dibuka dulu. Kita coba foto bersama dulu sebelum
memulai webinarnya. Di sini kurang ada 3 halaman, jadi tapi random nih, nggak tahu nanti teman-teman ada di halaman berapa. Siap-siap aja ya pasang muka terbaiknya. Oke, saya buka nih foto di halaman pertama. Teman-teman jangan ngechat ya. Ada yang ngechat juga. Oke, yuk saya hitung dalam hitungan ketiga ya. Pasang muka terbaiknya 1, 2, 3. Lagi halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, lagi halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Noef. Oke. Terima kasih teman-teman. Oh, sekarang sudah ada 125 peserta yang join. Keren. Walaupun besok sekolah, tadi bilangnya jam 7, gitu ya. Keren nih antusiasnya. Oke, kita akan mulai presentasi pemaparan kali ya. Mungkin saya akan sapa dulu. Halo Mas Andri, mana nih Mas Andri? Halo, selamat malam Mbak Noi. Oke, Mas Andri, oke, azan. Ntar dulu ya saya. Oke, sebenarnya teman-teman lagi azan, kedengaran nggak suara saya tetap? Oke, masih aman Mbak, bisa terdengar. Oke. Tunggu sebentar ya. Boleh. Oke. Nah, Mas Andri. Oke, Mas Andri, nggak ada nih. Nah, Mas Andri, saya akan persilahkan Mas Andri untuk memaparkan presentasi terkait dengan perjalanan karirnya. Mas Andri itu seperti apa? Nah, Mas Andri punya kesempatan presentasi selama kurang lebih 15 menit. Oke. Mangga, Mas Andri. Oke, siap. Aku izin dulu ya. Oke, aku share screen sudah terlihat, Mbak? Halo? Ya, udah terlihat? Sudah, Mas. Challenge. Mungkin aku stop video dulu ya, takutnya nge-lag buat present, jadi aku stop dulu. Oke, semisal nanti ada suaranya nge-lag ataupun layarnya nggak aktual gitu, nanti bisa langsung open mic aja mungkin Mbak Don. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Infra Foundation yang sudah memberikan kesempatan malam hari ini ya untuk sharing-sharing terkait perjalanan karir saya di dunia DevOps khususnya ya ataupun cyber security. Memang ini relate gitu ya.
Nah, saya akan coba ini ya, ngebahas sedikit terkait mungkin nanti perjalanan karir, kemudian nanti peluangnya, serta nanti mungkin apa itu DevOps kalau memang teman-teman belum familiar gitu ya. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Andri Muhyiddin. Mungkin kalau secara titelnya gitu ya, DevOps enthusiast gitu, karena nanti ada beberapa harus yang di breakdown gitu. Karir saya sekarang full time-nya itu di 99 Group Singapura, itu real estate property startup gitu ataupun enterprise company yang bergerak di apa ya, properti. Kemudian kontribusi di proyeknya PT Divista Teknologi Indonesia sebagai product owner DevOps platform gitu ya, dan saya juga memiliki semacam lembaga sosial gitu, namanya WeShare ID, itu mirip dengan Infra Foundation seperti ini ya. Selengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini andrimuhyiddin.id tentang profil saya. Saya sebelumnya lulusan S1 Pendidikan Teknik Informatika yang seharusnya jadi guru, tapi sekarang malah nggak jadi guru gitu ya. Ini di luar tujuan banget gitu ya sama si UNY. Kemudian sebelumnya juga saya background-nya itu SMK gitu ya di Lampung, Teknik Komputer Jaringan. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang satu daerah bisa tanya-tanya nggak apa-apa. Oke, itu terkait saya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya nih sebelum saya lanjut ke materi, kenapa sih kok karirnya ada banyak gitu ya? Nah, itu sebenarnya apa ya, tergantung tujuan hidup teman-teman ya, ibaratnya karena di sini saya memiliki beberapa tujuan atau path ke depan. Saya sebagai profesional DevOps itu untuk tempat belajar, kemudian earn money, kemudian adoption, entah teknologi ataupun culture dan sebagainya ya, karena memang di DevOps itu kita terus belajar, harus terus belajar gitu ya. Jadi aku masih butuh tempat untuk how to establish the DevOps seperti itu. Kemudian ini bisnisnya ini sebagai future investment, artinya investasi masa depan supaya nanti mungkin karena ini relate juga dengan DevOps gitu ya. Jadi sebagai peluang investasi saya ketika nanti ini punya produk sendiri itu jauh lebih seru gitu ya. Kita punya produk yang bisa digunakan oleh banyak orang. Kemudian ini bidang sosial, artinya di sini salah satu value DevOps itu juga adalah sharing. Di sini saya ingin sama-sama ngebantu ya, bersama-sama kita bisa saling mengempower atau menguatkan satu sama lain melalui pendidikan gitu ya. Nah, itu resolusinya. Kemudian langsung aja nih ya, sebelum lanjut ngebahas terkait DevOps, ini satu slide ini agak panjang, saya mungkin akan bercerita terkait perjalanan saya dari awal gitu ya, maksudnya mungkin dari teman-teman sebaya teman-teman gitu ya, SMK gitu, sampai sekarang nih gimana gitu ya, lika-likunya gitu. Nah, mungkin gini ya, kita kalau di dalam hidup kan juga kita nggak akan tahu ya nantinya mungkin, kita akan jadi seperti apa, ataupun nanti bidangnya ke depan itu bakal sesuai nggak dengan apa yang kita cita-citakan gitu. Tapi sekali lagi, itu semua kita harus usahakan gitu kan. Nah, jadi dulu background saya memang dari SMK TKJ gitu ya. TKJ dari awal itu sebenarnya saya juga sudah komit terhadap satu bidang itu, bidang teknik komputer jaringan, sehingga ketika lulus gitu ya, harapannya memang bisa menguasai bidang-bidang seperti computer network and system administration. Di situ sebenarnya mungkin aku sedikit menjelaskan sedikit ya terkait DevOps. Jadi DevOps itu sendiri kan sebenarnya kumpulan dari berbagai macam teknologi ya, mungkin ya bisa kalau di bidang apa teknologi entah itu programming language, sistem maupun network gitu ya. Nah, relate ke sini, ini saya semacam kayak ngumpulin quest nih gitu ya. Kalau teman main Genshin Impact mungkin tahu ya quest-questnya gitu. Nah, quest pertama saya ngumpulin keahlian gitu terkait network and system administration. Nah, itu akan jadi relate keahlian DevOps ke depannya gitu. Kemudian saya juga membangun banyak pengalaman yang melalui internship gitu ya, kemudian ikut kompetisi, kemudian research and development di bidang computer science ataupun digital case gitu ya.
kemudian apa ya, kita ya semacam dari aku sendiri sering ngebantu orang untuk problem-problem di bidang computer and network ini sendiri gitu. Nah, kemudian di 2015 tuh sebenarnya mungkin apa ya, bisa dibilang 2015 itu fase-fase ini ya, fase-fase yang paling berat gitu. Ini saya tandain warna merah karena hampir kritis di sini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ngelihat saya, wah ini kok kayaknya karirnya keren ya, profesional di 99 Group Singapore, international company gitu ya. Kemudian punya bisnis, punya sosial apa ya, sosial community gitu ya. Nah, tapi sebelum itu, jauh sebelum itu saya pernah nih mengalami apa ya, pokoknya kerja apapun itu saya terima, termasuk ini jadi cuci piring di suatu restoran Padang, ya, itu dekat-dekat UNJ ya. Jadi waktu aku masuk UNJ itu belum punya uang, punya apa ya, keahlian yang mungkin bisa dikenal orang lah gitu ya. Jadi ya udah deh, yang penting dapat uang apa banyak gitu, uang buat makan dulu gitu ya ibaratnya. Terus pernah juga di printing gitu ya, kemudian jadi penjaga toko buku itu pernah juga gitu. Jadi di sini mungkin bisa jadi salah satu trigger teman-teman yang ibaratnya sekarang masih berjuang gitu, tetap semangat gitu, karena memang ya kita melalui banyak proses gitu kan. Terus habis itu aku ini ya menolak opportunity dari good company karena kuliah, kemudian nolak kampus juga ya, nolak kampus juga demi kuliah di Jogja gitu. Terus ke Jogja juga nggak ada saudara, nggak ada siapa, ya just nekat aja gitu ke Jogja, biaya sedikit ya makanya tadi kerja serabutan aja nggak apa-apa gitu. Nah, juga aku Mas nyerah. Andri, punten, sorry, Boleh? Mas Andri boleh open kamera? Maksudnya teman-teman peserta Oke. bilang kalau enak open kamera, nggak apa-apa ya Mas Oke, Andri? oke. Ya, tapi nanti kalau misalkan agak putus-putus, tolong dikabarin ya. Sip, sip, sip. Oke, soalnya internetnya kurang stabil. Oke, nggak apa-apa, Nah, nggak apa-apa. jadi dulu pernah ada di titik di mana saya mau menyerah gitu dengan situasi, karena dulu waktu di Jogja itu sempat kehilangan tas seisinya, ada laptop, ada KTP, ada semuanya hilang itu di kampus, dan ya udah nggak bisa balik lagi tuh barang gitu ya, dan saya belum dapat beasiswa gitu. Nah di situ ya itu titik paling apa ya, titik paling bawah gitu ibaratnya cobaan itu gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk pulang ke Lampung rencananya gitu. Pas saya udah booking tiket tuh ya, booking tiket ke Lampung, tiket bis gitu ya, dipinjemin sama teman juga uangnya gitu. Dapat SMS beasiswa bidik misi susulan. Nah, di situ aku juga lupa, ternyata aku pernah apply bidik misi gitu, bidik misi susulan gitu kan. Dan di situ alhamdulillah momennya pas banget, pas aku udah mau nyerah, ada rezeki lain gitu. Nah, di situ mungkin bisa jadi pelajaran teman-teman juga yang sekarang mungkin mengalami banyak cobaan, apalagi di masa pandemi gitu ya. Ya kita memang cobaan itu berat, tapi percayalah next after itu bisa punya banyak turning point gitu ya. Nah, turning point yang aku alami sendiri itu lumayan luar biasa gitu ya. Jadi setelah kehilangan itu saya punya banyak tawaran seperti jadi head office-nya PT Integrasi Data Nusantara gitu ya dari Jakarta, kemudian mau buka cabang di Jogja. Jadi saya part time tuh sebagai trainer dan konsultan gitu ya di bidang network and sistem administrator. Jadi akhirnya punya pekerjaan yang relate nih dengan SMK gitu. Yang awalnya aku tolak di sini, tolak perusahaan tersebut gitu sama ya. Akhirnya mengasih kesempatan saya, walaupun masih kuliah nggak apa-apa nih, kamu bisa sambil untuk jadi trainer and consultant gitu. Terus aku juga di situ nerbitin buku gitu ya. Terus di kuliahan itu akhirnya gara-gara ini ya, gara-gara musibah ini saya jadi semangat untuk bisa lebih aktif gitu. Jadi aktif di organisasi, aktif ikut lomba-lomba ya, karena aku butuh networking gitu. Jadi selain teman-teman itu bisa keahlian tertentu gitu ya, teman-teman juga harus ngasah soft skill gitu ya, entah itu leadership gitu ya, communication, collaboration dan sebagainya. Karena itu nanti akan relate banget dengan DevOps opportunity ke depan.
Terus aku juga banyak ikut riset gitu ya untuk society gitu ya, khususnya di bidang education gitu ya. Terus habis itu digital and education, sorry di sini. Nah, habis itu aku di tahun 2018-2019 atau 2 tahun sebelum aku lulus kuliah gitu ya, maksudnya 2 tahun, tahun ketiga, tahun keempat kuliah gitu ya bisa dibilang. Itu alhamdulillahnya itu upscaling gitu, upscaling diri gitu ya. Aku banyak kontribusi di beberapa proyek besar, walaupun masih mahasiswa, saya masih bisa ikut andil untuk beberapa proyek-proyek yang besar bisa dibilang gitu ya. Dulu pernah sebagai ketua IT organization and event gitu ya, terus habis itu di tahun tersebut dapat banyak juara kompetisi nasional and internasional gitu ya, kemudian ikut kontribusi di enterprise project di Kalimantan, walaupun masih statusnya mahasiswa, tapi udah keliling-keliling ke Kalimantan, terus ke Korea Selatan gitu ya, ke mana-mana gitu, alhamdulillahnya gitu ya. Terus habis itu nyelesain tesis dan graduate from university, it's apa ya, capaian besar menurut saya gitu ya, bisa menyelesaikan tesis dan gitu. Nah, karena memang di awal-awal ini bayangin aja nih, hampir putus asa. Mungkin kalau di sini udah pergi ke Lampung gitu ya dan gak dapat SMS, HP-nya hilang lagi gitu ya ibaratnya. Mungkin nasibnya udah berbeda nih, bisa merah-merah-merah gitu kan. Nah, beruntungnya di sini didapat momen yang pas banget, akhirnya turning point dan upscaling gitu. Terus akhirnya di 2020 itu aku memulai babak baru nih sebagai seorang profesional, karena memang kan di sini ibaratnya masih sambil-sambilan gitu ya, sambil kuliah sambil kerja gitu. Nah, tapi yang jelas teman-teman di sini mungkin bisa mengambil poinnya bahwasanya ya selain kita kuliah itu sebenarnya harus aktif gitu. Karena kan sekarang merdeka belajar nih ya, apalagi ya ibaratnya yang mau ngambil kuliah nih misalkan. Yang mau ngambil kuliah itu ibaratnya merdeka belajar itu punya banyak kesempatan gitu. Tapi semisal pun nggak ngambil kuliah ya teman-teman harus punya nanti namanya growth mindset. Tapi itu nanti aku jelaskan lebih detail gitu ya, supaya nanti apa ya mungkin bisa meraih kesuksesan sama halnya dengan teman-teman yang kuliah, karena memang beberapa pekerjaan itu kadang membutuhkan soft skill yang kita nggak dapatkan ketika kita nggak kuliah gitu. Terus di 2020 gitu ya, ya tadi itu saya memulai karir profesional karena punya banyak pengalaman di sini ya, punya banyak pengalaman kerja part pun beberapa big project gitu ya, akhirnya diterima di salah satu perusahaan apa ya, DevOps, semacam DevOps consultant gitu ya di Jakarta. Dan apa ya, ibaratnya saya juga di situ punya banyak kontribusi project di banyak perusahaan, misalkan PT ya salah satu ini ya apa ISP bukan ISP, telekomunikasi industri kayak XL Axiata gitu ya, kemudian ada di government, banking dan sebagainya untuk mengenable DevOps adoption di sana gitu. Terusan aku juga memulai society project, and satu lagi itu semacam apa ya, bisa dibilang awal-awalnya itu semacam project sambilan gitu di Visten. Awal-awalnya gitu kita menginisiat semacam community gitu. Dan di 2021 akhirnya sekarang kerjanya di Singapura international company gitu ya, yang awalnya ini hanya nasional sekarang internasional, kemudian dapat challenge yang baru di situ gitu ya, kolaborasi antar teman-teman lintas negara ibaratnya gitu ya. Aku juga mulai membangun DevOps produk sendiri supaya nantinya istilahnya apa ya, bisa memaintain pengetahuan DevOps-nya itu diimplementasikan ke dalam produk dan bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Terusan kita expanding juga the social impact, alhamdulillah ya, WeShare juga udah banyak dikenal di masyarakat, dan ya mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah lah gitu ibaratnya. Nah, itu beberapa perjalanan singkat, teman-teman bisa banyak tanya di sini ya terkait milestone saya. Terus spesifik nih ya, kita beralih ke DevOps gitu ya. DevOps roadmap
seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dikuasai DevOps sendiri gitu, dan istilah-istilah DevOps itu nanti aku jelasin lagi ya. Nah, tapi yang jelas di sini DevOps itu nggak hanya sebuah teknologi, jadi ada tiga hal gitu ya, yang mungkin 3 area gitu ya, yakni people, proses, dan teknologi. People ini ya lebih ke cara kita berkolaborasi, cara kita komunikasi, critical thinking, creativity. Nah, itu teman-teman juga bisa dapatkan nih dari berbagai macam aktivitas yang aku contohkan tadi gitu ya. Nah, ini nggak harus teman-teman nggak harus sama dengan roadmap-nya dengan diriku gitu. Tapi ya teman-teman bisa membangun roadmap sendiri. Yang penting ya teman-teman harus aware gitu bahwasanya di abad 21 ini ya kita itu membutuhkan skill-skill soft skill 4C ya, bisa dibilang collaboration, communication, critical thinking, dan creativity. Karena nanti akan berguna banget ketika teman-teman berkarya sebagai DevOps gitu ya. Kemudian proses itu bisa dibilang kita bisa memahami cara kerja atau workflow di suatu company atau suatu organisasi gitu ya, dan itu satu hal lagi tuh teman-teman, berorganisasi itu penting gitu kan, supaya kita nanti mungkin bisa mengenal agile, Scrum, dan software development. Ini juga hasil riset gitu ya, misalkan teman-teman riset itu pasti akan menemui hal-hal kayak gini. Nah, pengalaman-pengalaman di sini akhirnya yang ngebentuk saya bisa memahami ini gitu. Artinya ya take a time juga gitu. Artinya nggak langsung saya sadar bahwasanya ternyata ini bagian dari DevOps gitu kan. Saya juga melakukan itu juga dengan memang tujuan-tujuan yang lain di sini gitu. Dan ternyata skill itu terkolek gitu ibaratnya. Oh, ini ternyata digunakan nih di dunia industri gitu-gitu. Nah, baru deh di teknologi gitu. Kalau teknologi itu pasti umumnya ya programming language, operating system, managing server, cloud gitu ya, network security, terusan managing service, infrastructure as code gitu. Kalau teman-teman mungkin nanti ingin lebih detail, bisa tuh di googling aja gitu ya. CI/CD tools, monitoring, logging, dan sebagainya di sini. Nah, ini teman-teman nggak akan mungkin bisa kuasai sekaligus dalam 1 tahun misalkan, itu nggak akan mungkin gitu ya. Let it flow, maksudnya teman-teman punya target nih tahun ini mempelajari hal apa, tahun depan hal apa ya, itu namanya growth mindset gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berkarir di dunia IT ya, nggak hanya DevOps aja gitu ya, yang kita butuhkan itu ya namanya growth mindset gitu. Kalau teman-teman mungkin bisa amati gitu, orang-orang yang mungkin karirnya sukses itu pasti mereka banyak belajar dari kesalahan gitu kan. Ya, failure is an opportunity to grow gitu kan. Ya istilahnya ketika teman-teman salah gitu ya, maksudnya di suatu misal mengalami kegagalan gitu. Saya mungkin banyak mengalami kegagalan di fase-fase ini gitu. Tapi menurut saya ya itu adalah bahan belajar saya untuk mengimprove skill-skill saya ke depan gitu. Kemudian mengimprove skill komunikasi atau hard skill, soft skill, dan sebagainya gitu kan. Kemudian aku juga menghargai banyak feedback ketika teman-teman mengkritik atau apa itu, semuanya ya jadi kayak semacam feedback, oh ini berarti saya harus improve nih di bidang ini, improve gitu. Jadi keep improving gitu. Nah, di DevOps pun begitu ya, teman-teman nggak akan mungkin bisa ibaratnya langsung expert gitu kan. Nah, expert itu kan praktis dan terus growth gitu kan. Nah, ya ini satu persatu nih. Oh, setelah programming language ada yang baru lagi, saya mulai belajar baru lagi. Dan bisa dibilang kita nggak menentukan satu teknologi tertentu gitu. Operating system harus Linux banget gitu, enggak gitu. Teman-teman juga bisa nanti use case-nya, oh mungkin aja OS-nya yang dipakai Windows dan sebagainya. Ya itu akan sendirinya kalau teman-teman, oh ada use case baru nih, teman-teman awalnya nggak menguasai gitu. Tapi kalau teman-teman itu punya growth mindset, pasti akan, oh saya harus belajar nih gitu. Nah itu bisa dibilang tuh salah satu ibaratnya sikap growth mindset gitu. Misalkan di pekerjaan biasanya tuh gini ya, aku kerja awal misalkan di sini tuh oh ada tools namanya CI/CD. Awalnya tuh nggak tahu sama sekali gitu, tapi aku punya basic. Nah di situ ya karena aku sendiri penasaran, curious gitu ya, oh CI/CD itu apa sih? Ya udah aku siang malam tuh belajar, kemudian sampai nginep di tempatnya salah satu karyawan di perusahaan itu, ya supaya
mengejar ketertinggalan gitu kan. Nah, itu usaha-usaha yang pernah aku lakukan gitu. Jadi ya keep improvement aja lah intinya kayak gitu. Nah, Mas, yap, boleh. Mas Andri punten waktunya sudah Oke. habis. Nanti Ya, mungkin nggak kita apa-apa. lebih banyak tanya jawab kali ya. Ya, boleh-boleh. Silakan nanti tanya Oke. jawab. Ini akan banyak Ah, terus apa istilah-istilah DevOps yang mungkin teman-teman belum oke. pahami itu nanti bisa Good. ditanyakan. Oke. Oke. Thank you, Mbak. Oke, sorry ya Mas ya, saya Ya, potong ya. nggak apa-apa. Oke, teman-teman tadi sudah dapat kayak pemaparan pengantar istilahnya dari Ya, pengantar dulu aja ya. Mas Andri gitu ya. Tadi juga sempat disebutkan kalau misalkan kita mau pelajarin DevOps ya nggak hanya skills-nya juga, tapi kita juga harus belajar soft skill-nya. Tadi disebutin ya di people ada Betul. collaboration, communication, critical thinking ataupun creativity. Ini bagus, nanti bisa teman-teman tanyakan lebih detail di sesi tanya jawab. Nah, kita akan langsung move nih ke pembicara kedua. Sebelum ke pembicara kedua, saya juga mau ngingetin lagi, tadi saya sempat share ya, kita punya 2 giveaway. Ada satu untuk penanya terbaik dan satunya lagi untuk teman-teman yang share webinar malam ini di IG, dan jangan lupa tag Infra Digital Foundation gitu ya. Nanti akan ada 2 giveaway buat kalian. Jadi jangan lupa siapkan pertanyaan kalian dan jangan lupa share kegiatan ini di IG kalian. Oke, lanjut aja, kita akan move to Mas Danang. Mas Danang ini penetration tester. Kalau teman-teman kepo tentang dunia hacking tapi legal gitu ya, monggo nanti disiapkan pertanyaan buat Mas Danang. Mangga Mas Danang boleh memulai. Kita punya waktu 15 menit sekitar sampai 19.45 ya Mas ya. Mangga Mas Danang. Iya Mbak, siap. Oke, kita mulai dari mana ya? Langsung aja deh. Oke, saya agak-agak canggung nih ngomongin. Udah lama nggak ngomong depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada MC Mbak Noeb dan Mas Rofi, Infra Digital Foundation yang udah memberi kesempatan ya pada saya pribadi gitu untuk sharing. Jadi intinya kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit gitu tentang perjalanan katakanlah karir seperti itulah gitu. Oke, dari judulnya My Journey to Becoming a Cybersecurity Penetration Tester gitu. Sebetulnya di cybersecurity itu skup-skupnya banyak gitu. Nah, ini konsentrasinya adalah sebagai penetration tester. Nanti bisa teman-teman cari ya tentang penetration tester. Oke, di note it aja dulu gitu. Sebelum lanjut, saya pengen nanya ke Mbak Noeb ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas banget Mas Danang. Oh, Oke jelas Mas. ya. Oh, oke siap. Oke, izin lanjut. Oke. Nah, jadi berangkat dari saya berasal dari SMK 4 Jakarta Utara ya, atau Budut kalau teman-teman tahu. Jurusannya adalah teknik audio video gitu. Jadi sebenarnya nggak relate, soalnya teknik audio video itu kan nyolder ya gitu, lebih ke solder, elektronik, main kabel gitu. Gitu. Nah, sebetulnya yang menjadi turning point-nya adalah saya itu kepo sebetulnya tentang perkembangan teknologi nih, khususnya ya di era apa sih sekarang, era digital gitu. Nah, awal mulanya itu sebetulnya dari kecil ya, dari kecil tuh saya memang punya satu komputer gitu. Bapak saya membelikan komputer ya, terus ya saya main. Apa yang dimainin aplikasi Paint gitu. Dulu maksudnya sering ngoprek begitu. Nah, dari situ kan tertarik tuh tentang komputer ya kan, main terus main di warnet ya. Ini sekedar sharing aja gitu. Terus main di warnet, ngerti apa itu namanya tentang nge-cheat gitu, nge-cheat point blank kalau teman-teman, nah teman-teman SMK ya kan, apalagi teman-teman semuanya lah gitu, enggak kayak SMK lah. Ya pasti pernah main PB kan, point blank. Nah, itu saya nyari cheat-cheatnya tuh di Pekalongan Cheater. Nah, itu gimana cara dia bisa bekerja gitu. Oh, ternyata begini. Terus bagaimana saya bikin cheat-nya gitu. Belajar bikin cheat-nya dirubah gitu. Nah, itu. Terus
seiring jalan berjalannya waktu, saya jadi ceritanya saya punya kakak juga ya. Saya punya kakak yang hobinya di bidang komputer juga gitu. Nah, terus saya dikenalin sama temennya juga gitu. Nah, ini tidak terlepas dari namanya apa ya, relasi gitu ya. Jadi saya belajar dari teman kakak saya gitu pada saat SMK gitu, mempelajari track apa yang namanya ya, track recordnya gitu, perjalanannya dia menjadi cyber security engineer sebetulnya di salah satu perusahaan gitu, GD Lab namanya. Nah, pada saat SMK ya, pada saat SMK itu sebetulnya sudah ada pikiran nanti ke depan mau jadi apa gitu kan dan sebagainya. Nah, pada SMK juga saya bayang-bayangnya itu sebenarnya masih abu-abu. Kira-kira saya ke depan ingin jadi apa gitu. Ya, terus ya berjalannya waktu saya ikut apa ya, berjalannya maksudnya saya ikuti perjalanan hobi di komputer ini, saya ikutin ya. Nah, terus ada cerita menarik di SMK juga. Saya nyari-nyari tentang ya itu sebetulnya di awal-awal juga mencari tentang hacking gitu kan. Tentang hacking, bagaimana ngehack Android apa dan sebagainya gitu-gitu. Itu saya cari di YouTube gitu. Oke. Nah, jadi pernah ada cerita juga kan, saya bisa masuk ya itu cerita waktu SMK, mengambil akun ya gitu, akun di e-learning namanya gitu-gitu. Melalui teknik ada namanya man in the middle attack gitu, DNS spoofing pakai aplikasi Android gitu. Jadi kita scan satu jaringan itu, kita bisa tahu tuh akun kredensial, banyak yang kecil di sini. Akun kredensial dalam satu jaringan gitu. Itu ada teknik seperti itu. Nah, itu awal, maksudnya kepo-kepo di dunia hacking lah katakan seperti itu. Nah, itu dimulai dari situ. Gitu. Kayak berjalannya waktu, itu belum ada gambaran sih ke depannya mau jadi apa seperti itu. Nah, kuliah, gitu, masuk ke kuliah tahun 2018 ya. Kuliah pada umumnya nggak ada yang spesial di situ. Saya ketemulah itu intinya dengan teman-teman. Kalau bahasa sekarang bilangnya itu circle gitu. Nah, jadi saya ketemu dengan teman circle yang mempunyai hobi juga di bidang IT security. Jadi dalam satu kampus itu sefakultas katakanlah hanya 3 orang itu yang aware dengan cyber security gitu, tentang karir seperti itu. Oh, ini menarik nih, ini insya Allah bisa ngebantu saya untuk menjajaki ya, atau katakanlah apa sih, batu pijakan pertama lah gitu. Ya udah, saya ikutin, ya udah saya ya gitu, kalau ada role apa ya, circle yang bisa mendukung saya ke depannya gitu. Soalnya kembali lagi itu ada namanya growth mindset ya yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu bagaimana saya ke depan itu harus bisa jadi apa gitu. Ya udah saya ikutin, terus saya ditawarin lah intinya gitu, menjadi asisten lab. Jadi apa sih asisten lab itu? Ya ketika ada praktikum, saya menjadi tutornya gitu, saya menjadi instrukturnya. Nah, beberapa pelajaran saya pegang juga gitu di situ. Nah, setelah itu saya juga menjadi kepala maintenance. Artinya apa? Jadi per semester itu sebelum praktikum itu berjalan, lab itu ada 3 lab ABC itu harus dipastikan bahwa jaringan komputer itu dapat berjalan dengan baik gitu, intinya tidak ada problem. Perawatan lah bahasanya seperti itu. Oke, nah itu kalau di situ hanya terbayang itu udah mulai keracun itu sih tentang cyber security di situ udah masuk ke concern di semester 678 gitu. Terus ada bareng sama teman saya itu sering diskusi juga, bertanya-tanya di situ, terus belajar sama teman kakak saya juga itu bagaimana dia bisa menjadi seperti itu gitu, role model katakanlah gitu. Track recordnya seperti apa,
bagaimana dia bisa begitu, ntar itu yang hal-hal itu yang bisa saya pelajari gitu untuk bekal saya ke depannya. Begitu teman-teman. Terus internship saya ya di salah satu PT di Jakarta Selatan. Itu sebetulnya lebih ke IT support ya, IT support, bagaimana memahami arsitektur jaringan di sana, implementasi jaringan itu artinya jaringan komputer ya, misalkan ya kalau teman-teman main ke warnet itu namanya jaringan komputer gitu. Ya bagaimana itu bisa apa sih namanya, bisa terhubung lah gitu selama 2 bulan internship. Oke. Nah, dari perjalanan itu selama kuliah 4 tahun dengan bekal yang ada gitu. Nah, saya langsung melakukan apply di PT Juk Solusi Teknologi yang sampai saat ini saya masih bekerja di sana gitu. Nah, sebetulnya di masa-masa kuliah itu tidak ada ya, maaf tanda kutip, pelajaran tentang cyber security gitu. Nah, ini ada hanya dasar-dasarnya saja gitu. Misalnya keamanan informasi gitu. Tapi secara teknis itu kurang gitu sih. Hanya pengenalan bagaimana mengoperasikan Linux gitu dan sebagainya. Nah, itu teman-teman PR ya buat teman-teman semua Linux begitu. Nah, bekal yang ada di masa SMK, kuliah itu dasarnya saya coba apply ke PT Juk Solusi Teknologi gitu. Kantornya juga tidak terlalu jauh dengan kampus saya, sekitar 1 kiloan gitu. Jadi kampus dengan tempat pekerjaan nggak jauh berbeda gitu. Terus saya nge-apply sebagai solution architect sebetulnya di awal. Oke. Nah, ketika di-review oleh BOD ya, Board of Director, nah itu ketika dilihat CV saya, ini CV-nya lebih ke arah cyber security nih gitu. Kebetulan kantor saya lagi membuka divisi ini, divisi baru cyber security service namanya gitu. Ya udah saya disuruh milih mau masuk solution architect atau security analyst. Ya udah nah, berhubung alhamdulillah gitu itu apa ya yang pengen saya tuju gitu. Allah maksudnya ini emang lebih ke arah apa ya? Allah mengizinkan, memudahkan gitu. Ya udah saya belajar di security analyst gitu. Saya pilih tentang belajar ngehack gitu kan, gitu-gitulah. Tentang ya cyber security gitu. Berjalannya waktu ternyata security analyst itu seperti apa gini-gini dipelajarin. Jadi itu di cyber security itu ada istilahnya dengan blue team dan red team gitu. Nah, kalau blue team itu ya seperti si bagian security analyst, teman-teman security analyst. Kalau pernah ngelihat dalam satu ruangan atau film-film yang Mr. Robot gitu, nah ntar ada TV-nya banyak gitu kan, ada layar-layar banyak, memonitoring. Nah itu kerjaan dari security analyst teman-teman di sana. Oke, berjalan 1 tahun security analyst gitu. Bekal apa sih yang saya bawa ketika apa ya nge-play itu ya, kalau saya pribadi sih bekalnya adalah mengerti Linux, sedikit bahasa pemrograman gitu sih. Kalau Linux itu kayak apa sih udah ditanemin, gue insya Allah harus udah bisa gitu kan bahasa Linux gitu. Sorry, bukan bahasa Linux, mengoperasikan Linux gitu. Bagaimana penggunaan Linux, Kali Linux, Ubuntu itu harus teman-teman harus pegang ya gitu untuk berkarir gitu sebagai, soalnya nanti banyak interaksi di Linux seperti itu. Oke, lanjut. Nah, 1 tahun di security analyst. Nah, sebetulnya di sini ada fase di mana saya senang dengan bug hunting gitu. Dan nanti sih saya tulis sih. Oke. Nah, di situ ada fase di mana saya senang bug hunting. Di tahun pertama saya di Juk ya, teman-teman. Saya sebetulnya diperkenalkan sambil belajar security analyst itu bagaimana seseorang yang bertanggung jawab untuk mengamankan sebuah jaringan. Oke. Nah, skupnya adalah sebenarnya macam-macam di situ. Tanggung jawab ya, ada yang menginstal, ada namanya IDS gitu, Intrusion Detection System misalkan. Jadi sebuah sistem yang mengamankan sebuah jaringan, apa sih itu kan? Apa sih itu kan? Jadi itu kayak sebuah aplikasi gitu, teman-teman. Ntar dipasang di sebuah server gitu.
Nama materinya adalah IDS gitu, Intrusion Detection System. Teman-teman bisa install, materinya namanya Snort ya, Snort gitu. Nah, bocoran sedikit, jadi 3 bulan pertama kalau di kantor saya, maksudnya kantor saya bekerja, 3 bulan pertama itu mempelajari tentang IDS gitu, IDS ya, IDS Intrusion Detection System Snort itu, dan Suricata. Nah, itu bisa diinstalasi bagaimana sistem itu bekerja, kita amati begitu, dan cara kerjanya gitu. Nah, dari proses belajar itu ya insya Allah ntar teman-teman bisa banyak tahu dari penggunaan Linux gitu, dan bagaimana cara membangun sistemnya gitu. Itu ibaratnya sembari berjalan, sembari apa sih kata orang tuh, berenang sambil minum air ya gitu, kembung. Terus, oke, izin lanjut. Jadi lanjut 1 tahun pertama menjadi Blue Team. Terus 2019, nah ketika di proses 1 tahun itu, nah masuk ke fase namanya saya senang namanya bug hunting gitu. Nah ada namanya atasan saya namanya, terima kasih buat Muhammad Ali Syarif, Pak Ali. Beliau tuh yang nge-support terus memotivasi teman-teman lingkungan gitu. Makanya penting menurut saya sebuah perusahaan atau sebuah tempat bekerja yang dapat memotivasi teman-teman sekitarnya atau atasan yang bisa memotivasi teman-teman sekitarnya. Sehingga kita yang sebagai baru gitu, orang katakanlah awam di bidang cyber security ini bisa apa ya, rasanya vibe-nya gitu ya. Maksudnya bisa semangat gitu. Kok bisa dia, kok bisa gitu. Tapi di samping itu paling ngajarin saya nih, maksudnya ngasih tahu pelan-pelan gitu. Oke. Jadi ceritanya tentang bug bounty gitu. Nah, itu ada materi tentang bug bounty. Nah, saya disuruh intinya untuk cari, Nang, sembari belajar coba cari bug bounty gitu di luar sana gitu. Coba cari gitu. Nah, pertama ya intinya itu saya nyari di OLX, terus platform Indonesia ada Tokopedia. Nah, itu kebetulan dapat berapa kali. Ya, itu berjalan waktu. Nah, itu tentang materi pentest nanti. Insya Allah akan kita bahas. Mungkin ada kesempatan lain. Oke, 1 tahun pertama menjadi Blue Team. Selanjutnya, tahun 2019 sampai sekarang. Nah, ketika di review lagi, jadi kan dalam perusahaan itu setiap tahunan itu ada review ya, gitu, ada penilaian tentang karyawan. Nah, dilihat kapasitasnya. Nah, dilihat itu kapasitasnya agaknya itu saya lebih ke arah red team gitu atau penetration tester. Gitu, lebih ke ofensif gitu. Nah maka dari itu saya dipindahkan ke bagian penetration tester itu gitu untuk membantu tim red team atau offensive security, seorang yang penyerang gitu. Oke, penetration tester sampai sekarang. Lalu tahun 2021 untuk tanggung jawab pekerjaannya sebagai ya bisa freelance, terkadang dari apa yang alhamdulillah sudah diketahui, banyak menerima project-project penetration testing, terus alhamdulillah juga dapat kepercayaan menjadi instruktur, dan setiap apa ya di sela-sela waktu ya, maksudnya ketika selepas masa kerja, maksudnya selesai kerja itu saya bisa mencari mempelajari hal baru gitu, yang menjadi bug hunter seperti itu, mencari kerentanan, kelemahan sistem, lalu saya laporkan, lalu mereka memvalidasi atau mereview laporan saya, lalu dinilai kalau temuan itu memenuhi unsur kerentanan, nah baru nanti saya dikasih reward. Rewardnya apa? Bisa berupa sertifikat, ya, atau merchandise, atau duit gitu. Kalau sertifikat itu bisa menjadi portofolio kita gitu. Nah, makanya saran saya pribadi sih untuk yang ingin memulai, teman-teman bisa mencari materi tentang bug bounty gitu, banyak. Nah, itu soalnya banyak, masih itu sih luas banget gitu, gimana ya ngasih taunya tentang pekerjaan di cyber security. Oke, mohon izin lanjut teman-teman. Freelance cyber security, alhamdulillahnya dapat beberapa pekerjaan sampingan, pentest di aplikasi.
Ponta ya, Ponta Alfamart. Kalau misalkan teman-teman berbelanja di Alfamart kan ditanya ada membernya nggak Kak gitu. Nah itu membernya itu biasanya kalau nggak di Alpha Gift di Ponta ya gitu. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Oke, selanjutnya saya dapat kesempatan menjadi instruktur di sekolah hacker. Teman-teman tahu mungkin batch pertama. Bentar Mas Dadang. Siap. Oh, waktunya habis, tapi kita bisa Oke. lanjut diskusi ke tanya jawab ya. Boleh? Oke, siap. Siap boleh. Oke. Oke. Maaf ya, Seru, Mas. padahal. Ya. Tapi nanti akan lebih seru ketika tanya jawab. Oke. Oke, Mbak. Iya. Oke, sip. Sorry ya. Oke. Ya, aduh, kalau Teman-teman, kita punya waktu kurang lebih ya 35 menit gitu untuk sesi diskusi. Tadi teman-teman udah mendapatkan pemaparan gitu ya terkait dengan DevOps juga dengan penetration testing. Ini kan dua hal yang sebenarnya masuk ke cyber security, cuman scope-nya itu bisa dikatakan berbeda gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman kepo gitu, tadi itu Mas Andri menjelaskan DevOps-nya itu lebih detail seperti apa, skill yang dibutuhkan seperti apa, atau Mas Danang tadi sempat share gitu ya, maksudnya skill di penetration testing itu ya, penetration pentest lah ya, pentest itu seperti apa gitu. Nah, tadi itu sebenarnya saya menemukan quotes menarik gitu ya dari Mas Danang. Saya suka sebenarnya quote ini. Ketika kamu punya growth mindset, itu juga harus didukung oleh find right circle, tadi bilangnya right circle dan juga right role model gitu. Nah, ini juga akan lebih seru lagi gitu ya ketika nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lebih spesifik, lebih detail terkait dengan perjalanan karir Mas Andri atau Mas Danang. Mangga, saya akan buka kesempatan bertanya 2 termin, 3 orang penanya. Jika teman-teman mau ngomong langsung gitu ya dengan Mas Andri ataupun Mas Danang, bisa raise hand, nanti saya akan persilahkan, tapi tunggu saya persilahkan gitu ya. Kalau bisa nanti ajukan pertanyaannya itu spesifik, mau ke Mas Danang atau Mas Andri, atau ya boleh keduanya, cuman pertanyaannya kalau bisa lebih singkat, biar bisa memberikan kesempatan ke teman-teman lainnya untuk bertanya. Oke, di sini udah ada yang raise hand, ada 3 orang, oke, 2 orang. Saya kasih kesempatan 3 orang, boleh tetap. Nah, teman-teman juga, ini ada 3 orang yang mau tanya, cuman saya akan persilakan teman-teman juga jangan lupa kirim pertanyaan di kolom komentar. Saya mengingatkan juga, kita punya giveaway. Iyalah, 2 giveaway. 1 giveaway buat penanya terbaik, 1 giveaway lainnya adalah postingan di sosmed IG. Kalau misalkan teman-teman kasih caption terbaik, itu akan dapatkan giveaway. Oke, lanjut. Saya kasih kesempatan dulu. Ini siapa yang udah open kamera? Fahri dan Izzy. Ada Faisal, Aji. Wow, you are so amazing. Aku kasih kesempatan dulu ke Fahri. Monggo, Fahri. Singkat ya, Fahri. Halo Kak, tes. Iya, kedengeran. Halo. Saya pengen minta sudut pandang ya dari Mas Danang sebagai seorang pentester kan, sama satu pertanyaan. Siap. Ini yang soal ini Mas, kebocoran data BPJS yang satu negara bocor semua gitu kan yang di berita. Nah, saya minta pendapatnya sama Mas Danang gimana ya sudut pandang Mas Danang gitu kan soal kebocoran itu. Dan pertanyaan saya, kan ada yang namanya footprinting digital forensik gitu kan. Nah, kata mentor saya yang Mas Dedi Kiswanto itu, kalau digital forensik itu bisa terdeteksi walau siapapun penyerangnya gitu kan. Nah, di berita kan masih belum ketahuan kan itu siapa yang membocorkan data-data itu. Nah, saya penasaran itu penyebabnya kenapa gitu ya. Sekian, makasih maksudnya. Gimana yang kedua, boleh izin diulang yang tentang footprinting digital forensik?
Oke, maksudnya digital Diulang. forensik. Yang pertanyaan kedua itu maksudnya seharusnya digital forensik katanya Mas Dedi, Pak Dedi itu kan bisa kedetek gitu ya penyerangnya siapa. Ya, bisa ketahuan siapa Mm-mm. yang nyerang gitu kan. Nah, Cuman, cuman di berita masih belum ketahuan kan, walaupun udah dicari sama ahli digital forensik Indonesia gitu kan. oke. Nah, itu saya pengen tahu penyebabnya kenapa, dan saya masih penasaran sampai sekarang. Oh baik, insya Allah ya. Oke. Kita tampung ya Mas. Siap-siap Mas. Oh, Dicatat monggo. Yang kedua ada Izzy. Izzy, mangga Izzy. Ya. Singkat ya Izzy, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya ke Mas Danang, bagaimana ya cara kita untuk menjadi bug hunter gitu? Awal mulanya tuh dari mana gitu? Apakah kita bisa otodidak dengan sumber yang ada seperti sekarang gitu dari Google atau YouTube? Dan karirnya tuh apakah apa ya, mudah gitu atau tidak Kak, untuk kedepannya gitu? Oke, good question. good question. Good question. Pertanyaan bagus. Oke. Ini nggak ada yang nanya di kolom chat. Kenapa semuanya pada resen ya? Oke. Satu lagi deh. Untuk term ini nih, bisa ditanyakan kepada Mas Andri juga gitu ya. Siapa yang teman-teman yang kepo dengan DevOps juga. Atau misalkan cyber security secara umum lah. Boleh juga ditanyakan gitu juga ke Mas Danang. Saya persilahkan. Siapa nih? Yang Ayub, ini chatnya masih disable, bisa dibuka dulu. Oke, saya chat. Ya, thank you. Oh, oke. Teman-teman, Sekarang masih disable, tadi udah. Coba buka dulu. Ya, thank you. Oke. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan juga di kolom chat, mangga share gitu ya. Tapi kita akan kasih kesempatan dulu. Ini saya tadi tunjuk siapa tadi? Salahuddin Al-Ayubi ya? Yang resen. Mangga, boleh. Saya ada 2 pertanyaan singkat sebenarnya. Kan untuk beberapa dari kita kan ada circle yang tidak mendukung buat karir kita ke depannya. Nah, itu gimana cara mencari circle atau komunitas apa saja yang bisa buat mendukung keahlian kita. Kemudian pertanyaan kedua, saya ingin bertanya tentang starting point. Kalau starting point itu tuh starting point dari karir kita itu tuh lebih baik dari freelance atau langsung masuk ke perusahaan gitu. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Agak the point. Ini bisa dijawab oleh Mas Andri juga gitu ya. Pertanyaan terakhir. Oke, aku bacain satu-satu lagi, maksudnya secara singkat. Kalau misalkan dari Ari tadi, spesifik untuk Mas Danang, sama Mas Izzy juga, tadi Izzy juga ke Mas Danang. Kalau Mas Fahri, dia minta pandangan terkait dengan kasus kebocoran data BPJS. Dan pandangan kedua terkait kenapa penyerang itu belum terdeteksi ya, walaupun sekarang ada digital forensik dan segala macam. Nah, kalau dari Izzy, dia mau spesifik ke bug banter gitu ya. Kalau bug banter itu cara mempelajarinya bagaimana, dan kalau pertanyaan keduanya itu peluang untuk menjadi seorang pentester kerjanya di masa depan itu seperti apa gitu. Untuk pertanyaan ketiga dari Mas Salahuddin ya, tadi Salahuddin Ayub, ini bisa dijawab juga oleh Mas Andri gitu. Bagaimana sih mencari right circle gitu, maksudnya circle yang bisa mendorong ke growth mindset. Yang pertanyaan kedua gitu ke depan itu ya macam-macam terkait dengan growth mindset itu. Mungkin bisa saya persilahkan dulu nih ke Mas Danang untuk menjawab. Oke, mohon izin semuanya. Oke, Bismillah. Pertanyaan pertama dari Mas Muhammad Fahri tentang kebocoran data ya begitu. Nah, sepengetahuan saya bicara tentang kebocoran data gitu ya, itu kan dikarenakan kembali lagi aspek apa namanya, yang 3 aspek itu people, proses, dan teknologi seperti itu. People, proses, dan teknologi.
Kita semua sudah mengupayakan, sebuah perusahaan sudah mengupayakan terjadinya apa ya, keamanan data, keberlangsungan keamanan data itu, ya. Nah, people, proses, teknologi. Nah, terkadang hal yang paling berbahaya itu adalah di faktor apa? Kalau teman-teman tahu, di faktor yang paling berbahaya, faktor people-nya, gitu. Karena sangat apa ya, menjadi PR juga untuk kita semua, ya, para penggiat cyber security, untuk memberikan awareness gitu kepada teman-teman semua, ya, para semua pengguna digital gitu, tentang apa namanya, pentingnya keamanan data gitu, bagaimana cara melindungi data seperti itu. Oke. Nah, itu kebanyakan faktor kebocoran data itu datang dari faktor people sih gitu. Nah, meskipun dari teknologi kita udah canggih, tapi kalau dari faktor people. Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor people gitu kan? Faktor dari manusianya, artinya dari orang-orangnya atau dari SDM-nya gitu. Nah, terkadang banyak staf di sebuah perusahaan gitu, ataupun kita semua terkadang masih suka lalai gitu kan. Itu yang ketika menggunakan platform digital ini gitu. Kita kan semua apa ya, sudah banyak yang berinteraksi dengan digital. Salah satunya apa? Di antara yang terdekat dengan kita apa? Handphone gitu. Ataupun yang saat ini di depan mata kita adalah laptop gitu kan. Nah, contoh kecil adalah ketika jam istirahat ataupun apalah sebagai contoh banyak kasus. Nah, ketika istirahat banyak kan laptop kita ditinggal gitu, ataupun handphone kita ditinggal di meja kerja kita. Itu salah satu faktor people yang harus kita kasih awareness gitu, kita kasih gambaran tentang kepedulian gitu. Bagaimana cara data itu bisa aman. Gitu. Nah kan kalau misalkan tidak ada pengawasan, kita lalai gitu, misal itu kan bisa saja ada faktor-faktor attacker ya, atau orang yang jahat tanda kutip bisa ngasih apa sih, katakanlah serangan itu apa sih, malware atau virus gitu. Itu banyak sih sebenarnya, faktornya banyak tentang kebocoran data gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, bicara tentang yang lagi ramai saat ini BPJS gitu kan, sebanyak 200 juta data yang bocor gitu. Nah, sebetulnya dari tim BPJS juga sih, yang sepengetahuan saya, mereka juga ada tim security-nya gitu, tim pentesternya gitu, IT security. Nah, kembali lagi, secanggih-canggihnya teknologi ataupun prosesnya udah mantep semua. Tapi kalau dari sisi people-nya masih agak kurang awareness tentang kepedulian data, itu agak sangat mungkin sih itu terjadi kebocoran data. Dan itu kita PR sampai saat ini. Oke, yang kedua tentang footprinting digital forensik ya. Misalkan ada seorang attacker ataupun seorang yang jahat ya, hacker masuk ke dalam sebuah sistem, lalu dia memberikan apa namanya, pesan digital jejak, misalnya nge-device gitu ya, misalkan gitu, mengganti halaman depan. Nah, kenapa masih sulit tidak terdeteksi gitu kan? Kalau saya belajar tentang itu sih, cara biar kita nggak terdeteksi sebetulnya banyak. Hal yang paling dasar adalah ketika mungkin attacker itu ketika melancarkan serangan itu dia pakai VPN gitu Mas, gitu. VPN. Nah, VPN itu fungsinya buat apa ya? Agar koneksi yang original atau IP kita yang pribadi ini tidak terdeteksi di servernya mereka. Kan kalau kita melancarkan serangan ke website dia gitu, itu tapakan jejakan kaki kita kelihatan gitu. Itu namanya ada di lock gitu. Locknya mereka itu kelihatan. Nah, apa yang bentuk yang bisa kelihatan? IP address gitu, IP address. Nah, IP address itu bisa kita manipulatif menggunakan VPN gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau pengen belajar tentang hack, tapi sekarang sih sudah ada platformnya ya yang maksudnya memfasilitasi itu untuk melakukan hacking itu, udah gitu dapat reward lagi gitu kan. Nah, itu bisa diarahkan ke bug bounty, bug hunter gitu sih teman-teman semua. Nah, jadi nggak perlu pakai VPN gitu. Nah, tapi pertanyaan ini yang Mas Fahri tanyakan adalah kenapa masih tidak terdeteksi? Ya kemungkinan bisa mereka pakai VPN gitu sih sepengetahuan saya.
Karena kalau VPN itu dia kan mengacak ya IP-nya, gitu sih. Seperti itu. Gitu sih Mbak, tentang kebocoran data dan footprinting digital forensik ya, kenapa masih tidak terdeteksi. Oke. Terkait bug bounty gimana Mas? Maksudnya cara belajar, bukan cara belajar, mungkin secara singkat itu tuh bug bounty itu cara mempelajarinya seperti apa, dan proyeksi lah ke depannya itu penetration testing itu pekerjaannya seperti apa? Mungkin singkat aja Mas. Oh, baik. Mas Izzy Reynaldi, jadi tentang bug hunter tips gitu. Sebetulnya banyak ya resource tentang bug bounty. Nah, Mas Izzy ini bisa belajar di Udemy juga cari-cari info tentang bug bounty tips gitu-gitu. Terus bug bounty itu kan sama aja kita ngelakuin penetration testing ya kepada sebuah sistem, bisa sistem yang melalui targetnya adalah website, Android application, iOS atau infrastructure gitu, network jaringan gitu. Nah itu ketika kita melakukan pentest itu banyak hal yang sudah kita pelajari, intinya seperti itu. Nanti sejalannya. Nah, bagaimana tentang peluang menjadi pentesternya gitu? Nah, sebetulnya berangkat saya menjadi pentester sekarang ini ya agak kemungkinan ya gitu. Alhamdulillah itu dari proses saya mempelajari bug bounty juga gitu. Ya. Jadi bagaimana cara apa sih mempelajari tentang bug bounty gitu, cari tentang research menjadi bug bounty, apa sih namanya bug bounty metodologi, ada di Google, coba bug bounty metodologi namanya. Nah itu banyak resource-nya dari orang luar ya, di artikel Medium juga banyak. Nah bagaimana peluang menjadi pentester ya, sebetulnya saya pribadi apa namanya, kalau melihat peluang pentester itu banyak banget ya gitu, bahkan banyak perusahaan apa sih kebutuhannya itu masih banyak gitu. Kadang stoknya bahasanya apa ya? Supply-nya itu masih sedikit, sedangkan kebutuhannya lagi banyak gitu. Karena kenapa? Sekarang kan udah masuk era digital gitu. Digital, teknologi. Nah, dari teknologi itu kan pasti butuh namanya keamanan data, yaitu security gitu. Nah, kalau yang saya tangkap adalah teknologi itu berjalan ya, semakin berjalan, nah security itu di belakangnya juga sambil berjalan gitu, jadi beriringan mereka itu sih. Ya tips saya juga harus up to date juga sih, saya juga masih up to date, maksudnya sering baca di Twitter, maksudnya pakai hashtag bug bounty tips gitu. Setiap malam juga ya insya Allah saya masih ngebug hunting juga sih gitu. Nah dasarnya yaitu mempelajari Linux sih gitu. Nanti interaktif di situ. Kalau pengen lebih nanya lagi, nanti kita kontak-kontakan aja. Kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, itu tentang find the right circle, right model untuk kedepannya menjadi seorang cyber security ya. Ini juga mungkin akan mewakili beberapa pertanyaan, biar kita rangkum aja. Mas Andre bisa mulai duluan ya di sini ya. Maksudnya langkah karir pertama gitu, maksudnya mungkin ketika pertama kali memulai karir, gimana sih cara menemukan circle yang bagus, menemukan role model yang menuntun Mas Andre maupun Mas Danang untuk bisa berkembang gitu di dunia masing-masing, itu seperti apa? Mungkin itu kali ya, bisa merangkum pertanyaan teman-teman lain. Mangga Mas Andre. Oke, aku bisa sambil share screen ya. Oke, tapi kalau bisa singkat ya Mas. Tak singkat aja sih, biar nanti ada gambarannya gitu. Oke, tadi beberapa sudah aku jelaskan juga chat ya, yang tanya-tanya. Untuk memulai karir, maksudnya the right circle for support this value ya, growth mindset gitu ya. Nah, dulu waktu aku masih apa ya, ya sebenarnya itu nggak hanya dulu, tapi sekarang gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen punya circle yang mendukung ya, pertama teman-teman harus punya goals gitu. Mau ngapain nih gitu. Misalkan aku pengen jadi penetration tester tadi ya, misalkan atau security analyst dan sebagainya. Nah, ya otomatis teman-teman harus punya komunitas yang sepeminatan dong gitu. Yang punya misalkan interest ke DevOps atau apa gitu. Nah, kemudian tentunya teman-teman juga cari kayak program-program magang gitu ya, semisal teman-teman masih kuliah itu bisa disambi kok kayak magang gitu-gitu. Nanti
otomatis ketemu tuh beberapa relasi kawan yang bisa jadi networking kita, bisa jadi tuh jadi role model kita. Oh, ketika dia expert gitu ya, kita jadikan dia mentor gitu. Nah, mentor itu nggak hanya satu gitu ya, kita juga bisa banyak punya banyak mentor gitu. Ini setiap tahun saya juga punya banyak mentor di sini gitu. Mentor dalam arti bukan mentor yang directly gitu ya, tapi kita juga bisa mengidolakan seseorang. Misalkan, oh ini ada founder dari Tokopedia itu bagus tuh dalam memanage karyawannya gitu ya, kita bisa jadiin mentor beliau dalam misalkan manajemen people atau sebagainya gitu. Nah terus misalkan tadi Mas Danang bagus dalam ininya apa penetration testernya. Nah itu teman-teman bisa kepo tuh, misal sosial medianya di follow atau apa, misalkan dia punya banyak insight di blognya atau apa, nah itu bisa di apa ya, jadi mentor gitu. Dan masih banyak mentor-mentor bisa apa ya, teman-teman bisa misalkan stuck dengan siapa sih mentor yang tepat gitu, coba deh ikut-ikut event komunitas gitu ya. Nah itu bisa jadi ketemu mentor di situ gitu. Nah dulu waktu aku masih kayak gitu, masih mahasiswa atau sekolah ya kayak gitu, oh where is my mentor ya, saya harus temukan yang sepeminatan. Nah di situ tuh. Nah begitupun ya ketika kita kerja juga punya role model gitu ya, atau mentor gitu, role model, oh atasan yang punya career path yang bagus, kita bisa tiru yang baik-baiknya gitu kan. Nah, jadi apa ya, bisa dibilang kita terus membutuhkan seorang mentor gitu ataupun role model gitu. Nah, itu sih ya, yang penting punya goals, kemudian teman-teman punya circle atau community gitu. Bisa ikut banyak. Seperti ini kan Infra Foundation ini the right circle juga menurutku gitu. Teman-teman di sini bisa membangun komunitas juga gitu kan. Begitu sih. Oke. Gitu, Mbak. Kalau Mas Danang gimana nih? Mungkin ada perspektif lain gitu, Mas Danang? Ya, kalau saya Tentang pribadi ya, circle. ngomongin, Ya, dia kan banyak ya, ngomongin circle ya. ya, kalau saya pribadi sih, kalau tentang di cyber security sebetulnya circle-nya sedikit ya. Jadi bahasanya begini, kalau di cyber security saya pribadi orang-orangnya itu aja. Karena kenapa? Ya itu kembali lagi ke SDM itu masih sedikit gitu. Jadi circle-nya hanya itu aja. Misalkan ya kalau seniornya ya hanya itu aja, maksudnya baru-baru hanya misalkan katakanlah Mas Yoko, Mas Thomas gitu-gitu. Oke, itu tentang terus juga saya pribadi sih lebih apa ya, melihat, nah itu yang dinamakan dengan role model gitu. Kalau saya melihat ke situ sih, kok dia bisa begitu gitu. Terus saya cari bagaimana dia cara belajarnya. Kalau saya seperti itu, saya tidak sungkan ya, maksudnya tidak sungkan dalam bertanya, Mas, misalkan katakanlah ada teman saya namanya Ipin gitu kan, Mas Ipin, nanya dong cara belajarnya kayak gimana, kok bisa begini gitu. Itu kalau saya. Terus ya dia ntar dikasih tahu sharing gitu. Terus ketika saya aware LinkedIn juga itu kalau saya pribadi sih ingin mewajibkan kepada teman-teman ya, kalau ingin nanti ke depan insya Allah ingin berkarir dimanapun tuh LinkedIn seenggaknya cukup powerful untuk apa ya, membantu kita gitu ikhtiarnya dalam dunia karir gitu. Nah dari LinkedIn itu juga saya ketemu teman circle yang lebih luas gitu, jadi teman-teman, jadi kita saling mengenal satu sama lain gitu sih. Oke, jadi gitu circle, role model artinya kita bisa tanya bagaimana cara belajarnya gitu sih. Terus ngebangun relasi udah itu, sama doa yang pertama sih. Oke, itu jawaban yang bagus nih. Kemarin kan teman-teman udah sempat ikut professional development dan belajar tentang bikin LinkedIn dan segala macam itu kan. Nah ini tadi kan Mas Danang sempat mention kalau misalkan nanti mau kerja, LinkedIn harus powerful. Oh iya, aku sebenarnya emes sih, teman-teman banyak banget yang mau nanya. Saya bingung nih milihin pertanyaannya gitu. Ini keren-keren semua nih. Aku bingung. Aku akan lanjut ke term in kedua. 3 orang penanya lagi. Cuman satu raise hand, tapi nanti raise hand di terakhir ya. Kita baca dulu kolom chat. Jadi Fauzi Barik yang sabar. Sebentar ya Fauzi. Ini aku akan merangkum pertanyaan tentang sertifikasi nih. Mungkin ini yang akan mendukung nanti di dunia kerja seperti apa ya. Bisa dijawab oleh Mas Andri maupun Mas Danang gitu. Sertifikasi ini ada pertanyaan dari Fauzi Bari.
Kemudian ada pertanyaan dari siapa nih yang membahas tentang sertifikasi. Sempat lihat Rio Raya gitu. OWASP itu terkait apa ya? OWASP, oh iya, requirement juga nih, security analyst. Ini mungkin bisa dijawab nih pertanyaannya, saya bacakan. Yang pertama, kasih tips dong Mas Danang maupun nanti Mas Andri terkait sertifikasi masing-masing ya. Di sini untuk Mas Danang dulu, untuk mempersiapkan OSCP itu nge-lab-nya di mana aja ya, untuk beginner, pemula kali ya, maksudnya pemula, kalau masalah coding itu penting atau enggak untuk exam. Itu yang pertama. Itu juga akan terkait pertanyaannya dengan pertanyaan dari Rio Raya, top 10 OWASP apakah bisa dijadikan acuan untuk keamanan cyber? Karena di beberapa syarat kerja sebagai security analyst, top 10 OWASP dijadikan sebagai requirement. Itu saling terkait pertanyaannya, terkait dengan sertifikasi maupun requirement di dunia kerja. Mungkin itu dulu bisa langsung dijawab. Kalau misalkan Mas Andri bisa menanggapi kalau sertifikasi ataupun kualifikasi di desktop itu minimumnya seperti apa. Enggak, saya berikan kesempatan buat Mas Andri dulu deh. Kalau di desktop itu tuh kualifikasinya gimana? Oke, aku sambil share screen juga, walaupun singkat ya sebenarnya. Mungkin bisa di-mute dulu itu. Ada ini. Oke, sendiri sebenarnya sangat luas ya teknologi yang digunakan gitu, dan sertifikasi itu juga penting gitu. Teman-teman misalkan di DevOps ada beberapa sertifikasi yang bisa diperoleh ataupun DevSec, ada juga DevOps, DevSecOps itu sebenarnya sama gitu. Nah, tapi pada objektifnya sama gitu. Misalkan teman-teman nanti ada career path ke sana gitu, pasti teman-teman membutuhkan misalkan sertifikasi seperti Docker gitu ya, kemudian nanti sertifikasi dari Kubernetes ataupun Jenkins ataupun nanti juga dari AWS, Google Cloud gitu ya, Azure dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh sertifikasi yang bisa digunakan. Tapi pandangan sertifikasi sendiri itu nggak serta-merta teman-teman ngeburu-buru gitu. Itu nggak perlu juga terlalu buru-buru sertifikasi gitu. Tapi coba teman-teman berani dulu untuk ambil ya misalkan di DevOps ya teman-teman harus misalkan punya experience dulu gitu, misalkan punya experience terkait how to manage the server, how to implement the CI/CD, misalkan dari situ ya teman-teman. Nah, untuk legasinya, nah teman-teman bisa ambil sertifikasi gitu. Jadi sertifikasi menurut saya juga itu penting ketika nanti teman-teman mau misalkan apply kerja, itu biasanya yang dilihatkan awal-awal, oh ini certified-nya seperti apa atau profilnya dia gitu. Tapi nggak menutup juga untuk pengalaman gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman kerja nih, sertifikasi oke nih, lolos misalkan ya. Kemudian pas kerja ternyata dievaluasi nggak mumpuni gitu. Itu juga bisa kejadian hal kayak gitu. Jadi walaupun teman-teman udah sertifikasi, yang terus belajar, terus memperkaya pengalaman gitu. Itu tekankan gitu ya, bukan berarti nggak penting sertifikasi itu, bukan gitu. Tapi ketika teman-teman sertifikasi ya harus terus membangun experience, punya growth mindset gitu. Jangan terbatas, oh ketika udah sertifikasi udah nih gitu, aku udah ahli, nggak perlu ini lagi, belajar lagi gitu, enggak gitu. Nah itu sih ya, jadi banyak sertifikasi yang kalian bisa peroleh di DevOps ini. Kalau roadmap-nya sekaligus ini dijawab ya, roadmap-nya banyak banget, nanti bisa dicek aja di roadmap.sh/DevOps. Itu Mbak. Teman-teman tolong dicatat itu ya linknya yang dari Mas Andri kalau misalkan tertarik dengan DevOps, dan sampai link-link itu terlewat loh, itu keren banget, itu ada roadmap lengkapnya. Mungkin Mas Danang bisa menambahkan dari sisi Red Team. Siap. Oke, mohon izin. Kalau saya pribadi, saya belajar kalau tentang sertifikasi ya gitu. Nah kebetulan, alhamdulillah, kalau sertifikasi itu saya biaya pribadi gitu. Tentang OSCP. Jadi hasil dari bug bounty saya kumpulin begitu. Saya kumpulin nggak terasa cukup untuk ngambil sertifikasi OSCP gitu. Nah, saya ambil OSCP selama 2 bulan gitu, 2 bulan.
Oke, 2 bulan, nanti dapat labnya 2 bulan juga. Lalu jika sudah cukup dan merasa insya Allah udah cukup gitu, nah baru kita nentuin tanggal examnya, tanggal ujiannya gitu. Nah, tipe ujiannya juga 24 jam dipantau ya oleh mereka melalui webcam, proktor namanya. Nah, hari berikutnya baru pembuatan report begitu. Gitu sih. Nah, kenapa saya ngambil sertifikasi? Karena saya sadar ketika saya ngelihat teman, yaitu kembali lagi dengan growth mindset ya, bahasanya seperti itu, saya ngelihat role model dan teman-teman saya yang lain, wow, SCP begini gitu. Kenapa sih saya ngambil SCP? Yang pertama adalah challenging buat saya gitu. Di dunia cyber ini kira-kira saya ingin men-challenge gitu, terus tidak menutup kemungkinan saya melihat benefit juga dari ketika saya udah mendapatkan sertifikasi begitu. Itu tidak menutup kemungkinan melihat benefit. Terus bicara tentang OWASP ya. Yang kedua OWASP. Nah, kalau OWASP itu sendiri sih, OWASP itu kan sebuah standarisasi dari dari internasional ya, dari organisasi itu, OWASP itu sendiri. Jadi OWASP itu ada top 10 OWASP namanya di web application yang sering terjadi kerentanan pada website. Nah, saya pribadi sih kalau untuk pekerjaan penetration testing menggunakan OWASP ya gitu sebagai landasan atau standarnya begitu. Misalkan OWASP A0, A1 sampai A10 begitu. Nah, itu sebagai landasan sih gitu. Nah, itu relate. Kalau OWASP itu kan artinya adalah 10 kerentanan yang sering terjadi pada teknologi pada website gitu. Kalau di mobile apps juga standarnya juga ada lagi. Gitu sih, Mbak. Oke. Itu ya, semoga menjawab teman-teman terkait dengan sertifikasi. Nah, lanjut ya untuk 2 pertanyaan terakhir. Ini ada pertanyaan yang cukup reflektif ya, Anjay. Pertanyaan dari Ibrahim Aziz, saya melihat ke atas gitu ya. Ini juga bisa dijawab oleh Mas Danang maupun Mas Andri gitu. Apa sih pencapaian terbesar banget nih ya, maksudnya paling gitu ya, yang sudah dicapai dan bagaimana proses kakak untuk memperoleh itu? Tantangannya apa? Karena tadi kan lebih banyak membahas growth mindset dan segala macam ya. Maksudnya itu yang sangat positif dan memang harus dilakukan. Tapi ada momen sulit gitu yang harus dihadapi. Itu proses untuk mencapai pencapaian terbesarnya. Itu mungkin bisa dijawab dulu Mas Andri dan Mas Danang. Enggak. Siapa dulu nih, Mbak? Mas Andri deh boleh. Oke ya. Oke. Kalau aku sendiri ya terkait momen sulit gitu ya, kemudian kita tadi Mbak, sorry, agak ini. Iya, maksudnya momen sulit, momen gimana ya, itu memang kesulitan, tantangan yang harus dihadapi, tapi itu proses untuk mencapai terbesarnya. Tapi pencapaian terbesarnya ya. Pencapaian terbesarnya apa gitu, dan gimana cara mencapai itu gitu. Oke. Pencapaian terbesar saya mungkin ini ya, bisa tadi itu waktu aku mau putus kuliah itu sih, terus habis itu ada beasiswa, kemudian aku bisa ngejar ketertinggalan, dan ya menurutku itu salah satu pencapaian terbesar ya, apalagi saya lulus kuliah gitu dengan kondisi yang awal-awalnya itu sangat miris banget gitu, bahkan nggak gitu ya, misal dulu kan kehilangan barang semuanya hilang gitu, nggak ada tersisa Rp1 pun gitu, terus itu udah ngedot, dan habis itu dapat beasiswa, terus akhirnya dari situ aku ke-trigger lah ibaratnya ya gitu ya, ke-trigger dan punya banyak bisa dibilang punya banyak pencapaian ya, kalau bisa kita detail gitu banyak banget dari situ gitu. Tapi menurutku ya yang paling besar itu kita nggak menyerah gitu. Waktu walau sendiri sebenarnya cukup menyerah gitu ya waktu itu ya. Udahlah pulang aja gitu. Nah ketika udah lulus kuliah gitu, rasanya itu udah wah ini keren banget sih gitu, bisa lulus, bisa wisuda, terus dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah itu salah satu pencapaian terbesarku gitu.
Oke. Kalau Mas Danang gimana nih? Masa sulitnya apa dan pencapaian yang paling besar apa? Masa sulit, kalau pencapaian, alhamdulillah di tahun ini lulus OSCP gitu, Offensive Security Certified ya, profesional. Jika teman-teman nanti udah menggeluti bidang itu, besar kemungkinan pasti akan tahu tentang sertifikasi itu gitu. Nah, kalau misalkan kesulitannya, jika teman-teman nanti udah bekerja, mungkin kesulitannya akan membagi waktu gitu kali ya. Membagi waktu antara pekerjaan dan bagaimana menata gitu. Ataupun melihat apa ya, bagaimana kita bisa mengembangkan diri begitu sih. Kita harus invest ya gitu bahasanya. Kalau saya pribadi sih, saya belajar saya harus invest waktu gitu. Lebih baik saya bahasanya apa ya? Imam Syafi'i pernah bilang lebih baik apa gimana sih? Ya tentang itu belajar gitu daripada menelan kebodohan gitu kan. Nah, dengan seperti itu sih. Gitu. Oke. Oh, pertanyaan menarik nih. Maksudnya jawabannya menarik. Maksudnya daripada menelan kebodohan gitu ya, kita ya harus belajar gitu, mau nggak mau kalau misalkan mau di bidang ini. Ini aku akan kasih kesempatan buat belajar. Oke, benar. Pertanyaan terakhir, aku suka nih sebenarnya pertanyaan dari siapa ya tadi itu? Muhammad Rianto, Mas, saya ingin bertanya buat Mas Danang dan Mas Andri, main game nggak? Atau nggak main game sama sekali, Mas, fokus sama belajar terus? Mungkin aku ingin membuat ini pertanyaan menjadi seperti ini. Bagaimana sih cara membagi waktu antara tadi itu, kita harus tetap fokus belajar, tapi di sisi lain kita juga harus balance gitu dengan kegiatan yang menyenangkan lainnya. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, sorry kalau misalkan teman-teman tadi ada pertanyaan yang lainnya, lebih teknis mungkin bisa nanti kontak Mas Andri ataupun Mas Danang. Enggak, Mas Andri dan Mas Danang terkait dengan time management kali ya, bahasa lebih mudahnya. Oke, siapa dulu? Mas Danang atau? Andri. Mas Andri. Oke. Kalau aku sendiri, ya itu ya, tadi aku udah sempet jawab sih, main game enggak. Aku main game tuh ada Genshin Impact, ada Mobile Legends, banyak gameku. Tapi aku nggak main Dota karena PC-nya kurang gitu, karena Mac kan. Terus eman-eman lah gitu. Tapi nggak jago-jago banget, itu buat refreshing aja gitu. Menurutku hobi itu penting loh teman-teman. Maksudnya kita walaupun sibuk di pekerjaan atau apa, ya seenggaknya itu ada hobi. Ketika kita stres, kita bisa seenggaknya itu ada hiburan gitu ya. Entah itu misal nonton anime gitu ya, ataupun main game atau yang lain, misal olahraga atau apa, itu penting banget. Nah, kalau masalah memanage waktunya, yang jelas sih kalau ini banyak sebenarnya ya, kayak buku-buku terkait time management gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh lebih suka itu ya kayak teknik Podomoro. Podomoro ya namanya ya, sorry. Pomodoro ya, Pomodoro. Nah, itu yang penting kita ya bisa membagi waktu, fokus kita berapa menit ya, kita nanti bisa break sebentar, habis itu lanjut ke aktivitas yang lain gitu. Tapi fokus, misal ini ada kalau aku biasanya suka tuh naruh tas di depan gitu ya, misal pakai sticky note gitu. Ini tas satu yang aku lagi kerjakan, yang ini nanti mau dikerjakan. Nah, ketika ini fokus ya udah kita ambil berapa menit buat tas ini, fokus dulu. Nah, misalkan udah sesuai waktunya belum selesai gitu ya, tapi kita break dulu tuh gitu. Kalau aku suka gitu, break dulu. Ya udah mau main game, mau bikin kopi, mau apa gitu, itu dimanfaatkan aja gitu. Ya intinya tuh refreshing gitulah ya, bisa jalan-jalan keluar sebentar gitu kalau aku gitu. Nah habis itu lanjut lagi ke aktivitas yang lainnya gitu. Nah aku sering ngelakuin kayak gitu, terus tiap minggu itu dievaluasi gitu. Oh ini mana nih yang nggak fokus, mana yang bikin nggak produktif. Nah itu nanti diimprove gitu. Nah aku lebih suka seenggaknya tuh kita keep improving, jangan perfect gitu. Kalau misalkan ini kan kadang ada orang tuh yang ya udah aku pingin ngebut gitu ya, misalkan belajar satu hari nonstop gitu ya, belajar hacking misalkan itu 8 jam gitu ya,
terus nggak ada berhentinya itu malah menurutku bisa burn out gitu, bisa cepat stres gitu. Nah itu sih. Oke. Kalau Mas Danang gimana nih Mas? Main game nggak? Sama kalau untuk sekarang sih jarang sih Mbak ya. Karena banyak kerjaan. Tapi kalau main game sih beberapa bulan sih biasanya pelariannya saya install Point Blank sih gitu. Main PB bareng gitu. Terus kalau saya pribadi sih tentang time management itu masih menjadi PR juga buat saya ya gitu. Itu sih masih menjadi PR juga. Emang kadang time management itu penting, materi time management gitu kan. Ya yang saya tanemin sih ya waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur, waktunya belajar ya belajar, waktunya kerja ya kerja, waktunya main ya main gitu sih. Sadar diri kali kalau saya pribadi gitu. Iya. Sama itu evaluasi sih itu betul kata Mas Andri. Oke, itu pertanyaan terakhir buat teman kedua karena kita udah 8:30 teman-teman ya, karena besok juga mau sekolah. Semoga pembahasan tadi itu cukup mewakili. Tapi sebelum saya tutup, saya mengingatkan nih, maksudnya buat teman-teman gitu. Kalau misalkan jangan lupa posting kegiatan ini di IG. Gitu. Nah, sebagai penutup banget nih ya, saya minta dong closing statement dari Mas Danang, sekalimat aja gitu, sekalimat aja, dan Mas Andri tentang keseluruhan webinar malam ini. Mungkin kesimpulan terakhir. Oh enggak, Mas Andri deh, Mas Andri. Oke, kalau aku closing statement-nya gimana ya? Ya, ini ya, mungkin sekarang ini kan kita sedang masa-masa sulit gitu ya, pandemi gitu, kemudian nggak menutup kemungkinan lah teman-teman banyak yang stres dan sebagainya gitu. Nah kalau aku sendiri sih nggak bisa ngasih advice juga ya, mungkin kondisi teman-teman beda-beda gitu ya, tapi tetap ini aja, tetap belajar, ikuti banyak kegiatan, sibukkan diri dengan hal-hal yang produktif gitu ya, mudah-mudahan ya kita itu setiap orang itu ada masanya ya, cara terbaik mempercepat mungkin atau ya bertemu dengan masa keemasan kita mungkin ya kita sesegera mungkin menyiapkan diri menjadi hal pribadi yang lebih baik, karena kita di masa depan ya hasil dari istilahnya kegiatan atau banyak hal yang kita lakukan hari ini gitu. Nah itu aja sih dari aku, semoga teman-teman juga tadi kan udah ngelihat milestone ya, bagaimana saya bisa di titik sekarang, pasti punya masa-masa yang sulit ya, masa-masa yang penuh perjuangan gitu, dan jangan putus asa lah, setiap ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Itu aja sih Mbak. Oke, kalau Mas Danang gimana nih closing statement-nya? Kalau saya pribadi sih closing statement-nya adalah lebih ke ini sih, tetap terus belajar buat teman-teman semua gitu, tetap produktif, tetap mempersiapkan diri untuk insya Allah menjadi lebih baik, harus begitu. Terus ya waktunya belajar ya belajar, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan makan, waktunya main ya main gitu kan, sesuaikan waktu porsi masing-masing. Terus ya di era digital seperti ini, kalau bicara tentang kesempatan berkarir, cyber security ini masih sangat luas ya, kebutuhannya sangat banyak, sedangkan SDM dari cyber security ini masih sedikit, sejujurnya seperti itu, karena kita masih, saya pribadi masih kesulitan untuk mencari seorang di bidang cyber security ini, penetration tester gitu sih. Tetap ya belajar gitu sih. Tetap semangat lah. Oke. Nah, jangan sungkan untuk bertanya. Oke, benar banget. Jangan sungkan untuk bertanya. Teman-teman tadi udah di-mention ya, kalau kesempatan bekerja di dunia cyber security itu masih luas, jadi jangan berkecil hati, pokoknya harus lebih banyak expert. Oke, saya mengucapkan gajinya gede. Oh iya, saya lupa juga mau menyampaikan, gaji IT profesional itu besar-besar guys. Oh, iya benar. Idaman orang tua sedikit tahu. Bocoran sih. Bocoran ya. Sedikit. Betul, sedikit pengalaman
saya share. Jadi teman saya baru menginjak 2 tahun di cyber security ini, setahun di kantor Juke. Nah, qadarullah dia pindah 2 kali. Nah, sekarang udah 15 ke atas sih gaji udah gitu. Ya, insya Allah udah cukup prestasi sih begitulah. Masih 2 bisa digit ya. dapat 20 jutaan lebih lah gitu Ya. untuk di Itu juga itu. dimulai dari apa tadi yang sempat di-mention oleh Mas Danang tuh, atau Mas Andre, saya lupa deh siapa yang mention, itu dimulai dari berani mencoba membuat pengalaman kan. So, ya, Nah itu. terus mencoba, jangan putus asa. Oke. Oke, teman-teman, kalau misalkan nanti mau tanya lebih lanjut gitu ya, bisa langsung hubungin Mas Andri dan Mas Danang di LinkedIn yang udah di-share tadi gitu. Jangan sungkan tanya. Nah, kalau untuk sesi malam ini dicukupkan untuk sekarang gitu ya, 23.7 gitu. Nah, saya juga sebelum itu saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini, udah berpusing-pusing ria, tapi semoga termotivasi untuk tetap belajar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Danang dan Mas Andri udah menginspirasi nih teman-teman untuk fokus ke memperdalam skill di cyber security, either itu pentest maupun DevOps. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman IDF yang mendampingi malam ini. Saya tutup. Saya Noeb, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.